Pesawat tempur F-35 Lightning II merupakan jet tempur generasi kelima buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Pesawat ini menggabungkan teknologi siluman, stealth, kemampuan manuver tinggi, sensor canggih, dan kecanggihan dalam peperangan elektronik. F-35 dirancang untuk menggantikan berbagai jenis pesawat tempur konvensional dengan 3 varian utama. F-35A untuk lepas landas dan mendarat konvensional, F-35B untuk kemampuan lepas landas pendek dan mendarat vertikal, serta F-35C yang khusus dioperasikan dari kapal induk. Pesawat ini telah menjadi tulang punggung kekuatan udara di berbagai negara sekutu Amerika Serikat. Namun, hingga tahun 2025, tidak ada tawaran resmi dari Amerika Serikat maupun Lockheed Martin kepada Indonesia untuk menjual, memproduksi bersama, atau mengintegrasikan F-35 dalam sistem pertahanan nasional Indonesia. Salah satu alasan utama adalah kebijakan ekspor ketat dari pemerintah Amerika Serikat terkait pesawat ini. Sebagai pesawat dengan teknologi sangat sensitif, hanya negara-negara sekutu strategis atau mitra awal dalam program F-35 yang diizinkan untuk membeli dan mengoperasikannya. Negara seperti Inggris, Jepang, Australia, dan Italia termasuk di antara yang telah mengoperasikan F-35. Selain kebijakan ekspor yang selektif, faktor biaya juga menjadi pertimbangan utama. Harga satu unit F-35 bisa mencapai antara 80 hingga 100 juta dolar Amerika, belum termasuk biaya pemeliharaan, pelatihan, dan infrastruktur pendukung. Dengan anggaran pertahanan yang terbatas dan fokus pada modernisasi bertahap, Indonesia tampaknya lebih memilih opsi yang lebih realistis dan efisien secara ekonomi. Sejauh ini, pemerintah Indonesia belum menyatakan minat resmi untuk membeli F-35. Tidak ada pernyataan terbuka dari Kementerian Pertahanan atau TNI AU mengenai rencana pengadaan pesawat tempur tersebut. Sebaliknya, Indonesia lebih aktif dalam program jet tempur generasi 4,5 seperti KF-21 Boramae, hasil kerja sama dengan Korea Selatan. Meski sempat tertunda karena kendala pendanaan, Indonesia tetap menjadi mitra dalam program ini dengan kontribusi yang kini dikurangi menjadi 7,5%. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan ketertarikan untuk ikut serta dalam proyek jet tempur generasi kelima Kaan TFX bersama Turki. Di samping itu, Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Kerjasama ini melibatkan elemen produksi bersama, pelatihan, serta alih teknologi dan dianggap lebih cocok dengan pendekatan pertahanan Indonesia yang mengedepankan efisiensi, kemitraan industri, dan fleksibilitas diplomatik. Tak hanya itu, Indonesia juga bekerja sama dengan Prancis dalam proyek kapal selam Scorpène dan sistem radar modern dari Thales, menunjukkan pendekatan multilateral dalam modernisasi alutsista. Sebagai perbandingan, beberapa negara yang sebelumnya menunjukkan minat pada F-35 juga mengalami hambatan. Turki, misalnya, dikeluarkan dari program F-35 setelah membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Sementara itu, Uni Emirat Arab sempat mengalami penundaan tawaran F-35 karena kekhawatiran Amerika Serikat terhadap potensi kebocoran teknologi ke negara lain, termasuk China.
Melihat semua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini belum dianggap sebagai kandidat untuk memperoleh F-35 Lightning II. Meski begitu, peluang di masa depan masih terbuka jika hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat meningkat secara signifikan. Jika Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap kerjasama militer dan dapat memenuhi persyaratan teknis dan politik dari Washington, tawaran F-35 bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebagai penutup, fokus Indonesia saat ini tampaknya lebih diarahkan pada pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri, pengadaan pesawat tempur generasi 4,5 yang lebih terjangkau, dan penguatan kerjasama dengan negara-negara mitra non-AS seperti Korea Selatan, Turki, dan Prancis. Langkah ini dianggap lebih realistis dan strategis dalam konteks geopolitik dan kondisi fiskal Indonesia saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info strategis lainnya tentang kekuatan militer dan kemajuan teknologi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.